Pernahkah kalian mengalami kejadian aneh saat berkendara sendirian di malam hari? Mungkin sekilas melihat sesuatu dari kaca spion atau merasakan ada yang duduk di belakang, padahal seharusnya tidak ada siapa-siapa. Malam ini, gue akan membagikan cerita seorang driver taksi online yang mendapat orderan dari penumpang yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Pastikan kalian menonton sampai habis, karena cerita ini bisa bikin bulu kuduk berdiri. Siapkan camilan, matikan lampu kalau berani, dan selamat mendengarkan. Jam menunjukkan pukul 23.45. Malam sudah larut, dan suasana kota mulai lengang. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang basah setelah hujan rintik-rintik. Dimas, seorang driver taksi online, sedang menunggu orderan di parkiran minimarket. Sudah hampir 1 jam, tapi tidak ada satupun pesanan yang masuk. Ia menyalakan rokok dan bersandar di jok mobilnya. Lagi sepi banget malam ini, gumamnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Order masuk. Penjemputan, Jalan Raya Sindoro. Tujuan, Perumahan Bukit Asri. Dimas mengernyit. Jalan Sindoro berada di pinggir kota, daerah yang terkenal sepi dan tidak banyak rumah penduduk. Tapi karena orderan sedang sepi, ia langsung menekan terima dan melajukan mobilnya ke lokasi. Perjalanan ke Jalan Raya Sindoro semakin terasa sunyi. Lampu jalan jarang, dan hanya ada hutan kecil di kanan kiri jalan. Dimas melihat titik jemput di aplikasi, persis di sebuah halte tua yang sudah rusak. Saat tiba di sana, Dimas melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia menunggu beberapa menit. Sepi. Merasa mungkin penumpangnya terlambat, Dimas membuka aplikasi dan mencoba menghubungi si pemesan. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol telepon, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari kaca belakang mobilnya. Dimas tersentak. Ia menoleh ke kaca spion dan melihat seorang wanita berdiri di luar. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia buru-buru membuka kunci pintu. Wanita itu masuk dan duduk di kursi belakang. "Permisi, Mbak ini benar yang pesan?" Tanyanya pelan. Wanita itu hanya mengangguk, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dimas merasa sedikit aneh, tapi mencoba mengabaikan. "Oke, kita langsung jalan ya Mbak." Perjalanan yang semakin ganjil suasana di dalam mobil terasa hambar. Tidak ada suara selain deru mesin dan hujan gerimis di luar. Dimas mencoba membuka obrolan. "Mbak, dari mana? Malam-malam gini kok sendirian di sini." Tidak ada jawaban. Dimas melirik kaca spion. Wanita itu hanya duduk diam, menunduk, tangannya memegang tas lusuh di pangkuannya. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dari wanita ini yang terasa salah. Hawa di dalam mobil terasa lebih dingin. Setelah beberapa menit, akhirnya wanita itu berbicara. "Mas, bisa lewat jalan lain?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Dimas sedikit terkejut, tapi ia melihat GPS dan menyadari ada jalur alternatif yang lebih sepi. "Bisa Mbak, mau lewat mana?" Tanyanya, berusaha tetap sopan. Wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk jalan kecil yang gelap di sisi kanan. Dimas ragu. Jalannya sempit, gelap dan tampak jarang dilalui kendaraan. Namun, karena tidak ingin membuat penumpangnya merasa tidak nyaman, ia pun mengikuti arahan. Mobil mulai memasuki jalan kecil yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Pohon-pohon besar berdiri di kiri kanan jalan, membuat suasana semakin mencekam. "Kenapa lewat sini Mbak? Rumahnya lebih dekat ya." Wanita itu tetap diam, tapi kini Dimas merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Wanita itu tidak lagi menunduk. Ia duduk tegak, dengan tatapan kosong ke arah jendela. Dimas menelan ludah. Ia kembali menatap jalan, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Namun, tiba-tiba, wanita itu tertawa kecil. Dimas merasakan bulu kuduknya meremang. Suara tawa itu pelan, tapi terdengar tidak wajar. Ia melirik kaca spion lagi. Wanita itu masih diam, tidak tersenyum. Tidak ada tanda-tanda wanita itu habis tertawa.
Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mulai membaca doa dalam hati, berharap bisa segera keluar dari jalan ini. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti sangat lama, Dimas melihat cahaya lampu jalan di kejauhan. Begitu sampai di daerah ramai, ia menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong. Dimas mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin mengambil orderan di daerah ini lagi. Keesokan paginya, Dimas sedang duduk di warung kopi, masih mencoba melupakan kejadian semalam. Saat ia melihat berita di ponselnya, tubuhnya langsung membeku. Ditemukan sesosok mayat wanita di kawasan hutan kecil dekat Jalan Raya Sindoro. Korban diduga sudah meninggal lebih dari 2 hari yang lalu. Dimas menatap layar dengan napas tercekat. Foto korban ditampilkan di bawah berita itu. Pakaian yang dikenakan, rambut panjang, wajahnya yang pucat. Itu wanita yang ia antar semalam. Tangannya bergetar. Ia buru-buru mematikan ponsel dan menghela napas panjang. Ia sadar. Wanita itu tidak pernah benar-benar ada di mobilnya. Jadi, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Dimas hanya berhalusinasi atau memang ada sesuatu yang ikut bersamanya malam itu? Komen di bawah kalau kalian punya teori. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Hati-hati kalau kalian berkendara sendirian. Karena siapa tahu kalian bukan satu-satunya yang ada di dalam mobil